Halo Ayah Bunda, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya, Ayah Hedi. Kali ini saya mendapat pertanyaan begini. Ayah, kalau anak-anak Indonesia perlu pemetaan potensi seperti yang Ayah lakukan, apakah anak-anak yang sekolah di luar negeri atau anak-anaknya orang asing juga membutuhkan pemetaan potensi? Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih ya. Gimana kira-kira? Begini, menurut pengalaman saya pernah mendapatkan klien pemetaan potensi satu orang waktu itu perempuan setingkat SMP dari Kanada satu, kemudian dua orang bahkan 4 orang ya kalau nggak salah 4 orang. Jadi 2 orang tua dan punya anak 2, jadi 2 kali 2 4 anak kalau nggak salah ya, seingat saya itu dari Amerika Serikat. Kemudian ada juga yang dari Australia dan ada yang dari Belanda juga. Nah, jadi saya mau cerita begini ya, untuk yang dari Amerika ini ya. Jadi tiap negara tuh berbeda ya, sistem pendidikannya beda-beda, nggak sama gitu. Tapi ternyata mereka masih mencoba bertemu saya atau berkonsultasi dengan saya untuk menemukan potensi unggul anaknya. Nah, kalau yang dari Amerika ini referensinya dapat dari saudaranya yang di Indonesia. Nah, kebetulan saudaranya itu 2 anaknya juga mengikuti pemetaan potensi yang saya lakukan dan sekarang anak-anaknya alhamdulillah ya sudah menekuni profesi yang sesuai potensi dan sesuai passionnya. Dua-duanya di Amerika mereka sekarang tinggalnya atau berprofesinya. Adik dan kakaknya. Jadi dia cerita mungkin ke saudaranya yang ada di Amerika yang kebetulan udah American citizen, juga udah menikah dengan orang asing ya, bukan orang Indonesia. Nah, 2 anaknya itu atau 4 anaknya coba dipetakan lewat saya. Nah, kebetulan kami punya program Zoom sekarang. Kalau dulu harus datang. Oh ya, saya ingat ada satu lagi itu dari Amerika juga datang bawa 2 anaknya. Saya sempat itu foto ya kalau nggak salah gitu. Jadi cukup banyak lah dari luar negeri. Dan dari sana saya belajar bahwa pertama kalau yang dari Amerika sama juga. Mereka pendidikannya sudah lebih baik, kurikulumnya sudah lebih baik ya. Jadi akomodatif kurikulumnya. Mirip seperti kurikulum Merdeka yang kemarin kita gunakan. Mirip kira-kira seperti itu. Namun, kurikulum Merdeka itu hanya sebatas memberikan kesempatan pada anak untuk mencoba bidang-bidang yang kelihatannya dia lebih suka gitu. Atau preferable. Nah, atau kecenderungannya dia, jadi mencoba. Tapi sekolahnya sendiri belum bisa menyimpulkan atau memetakan kira-kira ini cocoknya di mana. Nanti kalau kuliah melanjutkan jurusan apa. Nah, dari situ saya membantu orang tuanya bersama anaknya ya, waktu itu memberikan konsultasi. Dan hasilnya betul-betul detail. Ini bedanya ya, kalau orang Amerika ya, atau orang kebetulan ya waktu itu orang Amerika, ada hal yang sangat sekali membantu saya, yakni ketika saya meminta video dokumentasi, rekaman aktivitas harian dan sebagainya, itu lengkap sekali. Jadi mereka kirim detail banget. Jadi sebelum konsultasi itu saya udah pelajari dulu, kemudian bisa membayangkan anaknya seperti apa dan bidangnya apa, itu baru dari video. Karena saking detailnya begitu ya. Nah kemudian ketika konsultasi, saya berhasil menemukan dan orang tuanya sangat bahagia sekali begitu. Menemukan bahwa yang satu itu adalah seorang spesialis di bidang robotik AI ya, dengan bidang utamanya adalah mekanika elektrika, kemudian spesialisnya robotik dan artificial intelligence. Luar biasa loh, padahal anaknya baru sekelas SMP ya, setingkat secondary begitu ya. Nah, terus adiknya itu beda lagi. Adiknya itu punya kekuatan di sosial ya. Sosialnya kuat sekali, kemudian bicaranya bagus sekali dan perform banget sampai saya katakan bahwa ini kalau tipe kira-kira seperti Presiden Obama itu.
Nah, mungkin bisa jadi suatu saat nanti ada next Obama yang lahir dari keturunan Indonesia begitu. Kemudian hasil dari semua konsultasi itu kan direkam ya, didokumentasikan karena kebetulan keluarga ini memang kalau konsultasi sama saya itu betul-betul dicatat gitu ya, dicatat itu. Jadi orang tuanya mencatat setiap perkataan saya, setiap detail yang saya sampaikan, di samping juga direkam. Nah, kesimpulannya setelah berhasil ditemukan dan orang tuanya senang sekali, kemudian bilang begini sama saya, "Ayah, terima kasih banyak ya, ini atas segala masukannya dan informasinya very knowledgeable," katanya. Dan nanti semua informasi ini akan saya sampaikan ke sekolah. Nah, dia bilang enaknya di sini tuh kalau sekolah dapat informasi semacam itu tuh kayak dapat harta karun yang sangat membantu dia untuk memberikan pelajaran-pelajaran atau bidang studi yang menjadi kecenderungan dia atau fokus dia. Jadi jamnya mungkin diperbanyak, activity yang berhubungan dengan itu diperbanyak gitu. Nah, nanti ini akan bisa menjadi basic foundation-nya ketika dia mau masuk ke university. Nah, itu yang saya ketahui. Nah, orang Amerika yang kedua yang datang ke Indonesia pun sama ya. Itu juga dia mengatakan hal yang sama bahwa hasil dari semua ini nanti akan kita sampaikan ke pihak sekolah bahwa anak saya gambarannya seperti ini, dan seperti ini. Nah, beda lagi dengan yang di Belanda. Ya, Belanda mungkin mewakili Europe ya. Kalau Belanda itu lebih konservatif. Jadi dia punya standar sistem pendidikan Belanda mungkin mengikuti Cambridge, saya kurang tahu ya. Tapi kebetulan apa yang saya sampaikan itu disampaikan ke pihak sekolah itu tidak memberikan dampak yang signifikan. Sampai pada akhirnya orang tuanya bingung dan bertanya pada saya harus bagaimana kalau begini. Nah, saya katakan coba homeschoolingkan, tapi ambil yang kurikulumnya dari Amerika dan associate with Amerika online, jarak jauh aja. Kalau nggak salah Harvard buka dan beberapa kampus di Amerika memberikan homeschooling jarak jauh. Karena dulu pernah ada anak bimbingan saya, itu yang homeschooling juga jarak jauh gitu ya, long distance homeschooling. Langsung dari Amerika. Karena tujuan negara nanti tempat dia studi adalah di Amerika. Nah, sayangnya peraturan di Belanda itu tidak mengizinkan orang tua menghomeschoolingkan anak. Nah, jadi beruntunglah Indonesia yang kita diberikan keleluasaan orang tua memilih mau sekolah formal atau homeschooling. Dan saya memilih homeschooling kebetulan ya. So, tiap negara beda-beda, tapi dari sana saya belajar bahwa setiap negara belum memiliki sistem kurikulum yang berdasarkan pemetaan potensi dasar, kemudian berdasarkan passion. Jadi mereka masih membutuhkan pihak ketiga atau konselor yang menyampaikan itu. Termasuk sekolah kurikulum Amerika IB di Indonesia pun sama. Jadi saudaranya yang tadi saya katakan dari Amerika itu berkonsultasi sama saya pada awalnya anaknya bersekolah di kurikulum Cambridge. Kemudian ketika saya lihat anaknya luar biasa dan sangat spesifik. Yang satu kakaknya di bidang desain, yang adiknya di bidang sinematografi. Dan itu sangat spesifik. Jadi kalau dia kurikulumnya general, maka dia akan kewalahan mengikuti kurikulum yang konvensional seperti itu. Makanya saya katakan pindahkan dulu ke kurikulum yang saya mau. Saya jelaskan kurikulum yang saya mau itu seperti apa. Yang basicnya adalah kurikulum merdeka ya, kayak kemarin di Indonesia itu ada kurikulum merdeka itu ya kurang lebih seperti itu. Dan ada satu sekolah internasional di Indonesia yang akhirnya menjadi tujuan dia karena menurut beliau ini cocok dengan apa yang ayah disampaikan dan anaknya sekolah di situ. Nah, apa yang terjadi setelah anaknya dipindahkan ke sekolah itu luar biasa pencapaian anaknya. Dia sampai menjadi wakil sekolah atau ambassador kalau ada exhibition di Singapura. Kemudian dia juga diikutkan lomba IKEA internasional dan dia menang juara termuda ya. Termuda, masih muda waktu itu kalau nggak salah kelas 3 SMP atau 1 SMA. Kemudian berikutnya lagi dia juga dapat beasiswa penuh di sekolah desain di New York ya waktu itu. Dan adiknya sekarang sekolah di
California, sesuai dengan university yang menjadi passionate-nya dia. Dan orang tuanya bahagia sekali, sampai saking bahagianya tuh hampir setiap tahun undang saya untuk makan siang bareng, untuk update status anaknya. Nah, itu juga sesungguhnya menjadi kebahagiaan bagi saya. Saya membayangkan, saya katakan bahwa saya saja ikut bahagia, apalagi bapak dan ibu yang betul-betul mengalami ini dan anak bapak sendiri. Nah, sampai sekarang beliau terus update, cuma ketika terakhir-terakhir ini mungkin ya udah lama sekali kita nggak kontak-kontak begitu. Dan mudah-mudahan banyak juga orang tua yang mengalami sukses melalui pemetaan potensi unggul ini. Banyak ya. Saya masih terus sekarang membangun kontak dengan orang tua yang pernah memetakan potensi, dan saya minta untuk update status, kirim WA. Kalau ada pertanyaan silakan komunikasi lewat WA atau telepon kalau dibutuhkan. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan, Ayah Bunda. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan tambah informasi mengenai pemetaan potensi unggul anak kita. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Bagi kita yang ingin berkonsultasi, silakan menghubungi WA 0812 18 18 4712.